Nah, saya ingin membagikan sama saudara pagi ini satu pengajaran firman yang judulnya adalah mengalami Tuhan itu menjadi satu rahasia kekuatan kita hidup di akhir zaman. Sekali lagi, tema firman Tuhan pagi ini saya mau bagikan sama saudara adalah mengalami Tuhan itu menjadi satu rahasia kekuatan kita untuk hidup di akhir zaman. Kita baca ayatnya saudara ya. Lukas 18. Kita akan membacanya mulai ayat 35 sampai ayat 43 gitu ya. Saya baca ayat 35, Anda ayat 36, seterusnya 43-nya nanti sama-sama ya. Begini kata firman Allah ayat 35. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Teruskan 36. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Ayat 37. Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." 38, teruskan. Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." 39. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." 40. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya. Ayat 41 saudara ya. "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." 42 teruskan. Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Baik, sama-sama kita membaca dengan keras, dengan antusias, dengan semangat ayat 43, 2 dan 3. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Puji Tuhan. Sebelum saya menerangkan ayat-ayat firman Allah ini kepada saudara, saya ingin sampaikan hal ini dulu kepada saudara. Seperti saya bilang dari awal tadi, hari-hari ini saya bertemu dengan orang-orang Kristen, dengan orang-orang percaya, berjumpa dengan jemaat Tuhan yang sedang mengalami masalah yang berat. Mengalami situasi persoalan-persoalan yang sukar, yang rumit dalam hidupnya. Karena situasi yang terjadi hari-hari ini, itu kaitannya. Nah, yang mau saya sampaikan sama saudara, pesan pentingnya begini. Kenapa hari-hari ini banyak orang percaya menghadapi hidup yang berat dan yang terjadi begini. Membuat orang percaya ini hidup di bawah tekanan, under pressure. Ya. Apa sebabnya ada banyak orang Kristen hari-hari ini sambil renungkan kata-kata saya ini. Dia percaya pada Tuhan tetapi hidup iman yang sedang dia jalani hari-hari ini. Dia jalani hidup under pressure, di bawah tekanan. Saudara dengar baik. Kalau ada di antara kita, barangkali itu adalah Anda yang sedang mendengar firman Allah pagi ini. Itu adalah Anda, saya pendeta orangnya, saya Kristen, saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tetapi Anda berkata, sayalah orangnya yang hari-hari ini jalani hidup kekristenan saya berada di bawah under pressure, di bawah tekanan. Ditekan dengan beban hidup yang berat, di bawah tekanan. Yang saya mau bilang sama saudara, kalau itu adalah Anda orangnya, itu cuma mengindikasikan. Jadi kalau ada anak Tuhan, orang percaya pada Yesus, hidupnya di bawah tekanan. Itu cuma satu sinyal gitu. Itu mengindikasikan, menandakan tidak berimbangnya, gak seimbang gitu loh. Antara pertumbuhan rohaninya dia dengan apa? Dengan kesukaran beban hidup yang dihadapi. Sudah paham di sini ya? Sudah bisa ngikutin saya sampai di sini? Kalau ada orang Kristen jalani hidup iman kekristenannya, dia berada di bawah tekanan, punya iman tetapi ditekan hidupnya oleh beban hidup. Itu cuman indikasi, monitor, ya, itu cuman sinyal satu tanda, gak imbang pertumbuhan imannya dia dengan masalah yang terjadi. Saya pernah bilang sama saudara,
Makanya Tuhan rindu setiap hari lepas hari roh kita harus menggelora. Roh kita harus terus bertumbuh. Iman kita makin hari harus makin kuat. Dan memang itu dirindukan Tuhan. Roh kita, iman kita harus bertumbuh makin kuat. Kenapa harus bertumbuh makin kuat? Anda mesti ingat, catat baik-baik. Sebab masalah di dunia ini makin hari bukan makin ringan. Bacalah dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Bisakah dimunculkan sama multimedia? Saya gak sempat catat, tapi jelas 2 Timotius pasal 3 ayat 1 mengatakan bahwa pada hari-hari terakhir itu akan datang masa yang sukar, masa yang sulit. Nah ini dia, coba boleh sama-sama kita baca ya. Lebih srek, lebih pas afdol kalau baca ayatnya kan, menghidupkan iman kita. 2 Timotius pasal 3 ayat 1, sama-sama kita baca 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir apa? Akan datang masa yang sukar. Jelas firman katakan bahwa pada hari-hari terakhir, kata hari-hari terakhir menunjuk pada akhir zaman. Kapan akhir zaman? Sekarang kita berada pada masa akhir zaman itu. Akhir zaman yang datang itu ada tandanya, ada sinyalnya. Apa tandanya? Datang masa yang sukar. Bukankah hari-hari ini kita menghadapi situasi masa yang sukar itu, saudara? Jadi jelas dari ayat ini 2 Timotius pasal 3 ayat 1 kita menangkap di sini yang namanya akhir zaman, masa itu akan bertambah sukar. Kalau saya sederhanakan, bertumbuh, berkembang. Masalah itu berkembang. Ya, kesukaran beban hidup itu bertumbuh, tambah hari tambah rumit, tambah hari tambah berat, tambah hari tambah sukar masalah. Masalah yang terjadi di tahun 2022 itu pasti beda dengan tahun 90-an, tahun 80-an, tahun 2000-an, pasti beda. Pasti beda. Makanya saya ingin berkata sama saudara, dan ini bahasa yang selalu saya bilang sama saudara, Anda gak bisa menghadapi 2022 pakai bayang-bayang iman yang kemarin, yang bulan lalu, yang tahun lalu. Bahkan saya berani berkata begini, Anda dan saya kita gak akan kuat, kita gak bisa hadapi 2022 ini pakai iman, pakai percaya tahun 70-an. Anda gak akan bisa kuat, Anda akan tepar, Anda akan jatuh terjerembab imanmu. Kalau kamu pakai iman tahun 2022 ini, pakai iman tahun 80-an, pakai iman tahun 90-an, hancur kita. Kenapa begitu? Karena kalau saya boleh bilang sama saudara, 2022 ini, tahun-tahun ini, masa-masa ini, masalahnya, kesukarannya lebih kompleks, lebih berat. Makanya kita nggak bisa menghadapi masalah sekarang ini dengan bayang-bayang iman di masa lalu. Anda berkata begini, dulu pendeta, iman saya luar biasa, dulu. Anda berkata, pendeta dulu roh saya itu menggelora luar biasa loh. Tapi dulu, sekarang bagaimana? Ke depan nanti bagaimana? Jangan hidup dalam iman di bayang-bayang masa lalu. Sekarang ini bagaimana imanmu? Rohmu bagaimana? Ke depan nanti bagaimana? Saya berdoa, seperti saya suka bilang sama saudara dalam hari-hari ini. Saya berdoa gini, menghadapi situasi yang sukar, yang kompleks yang saya katakan, sorga terbuka buat kita. Bagaimanapun ada masa sukar, kita ngalami namanya open heaven. Sorga tetap open buat kita, sorga tetap bertindak untuk kita, sorga tetap bergerak untuk kita, sorga menolong kita. Ketika kita hadapi situasi yang berat, tetap saja sorga ada di pihak kita. Itu luar biasa, open heaven kita alami. Itu doa saya. Makanya Tuhan rindu untuk mengalami namanya surga terbuka, surga bertindak, bergerak menolong kita. Roh kita harus kuat, iman kita harus kuat, saudara. Kenapa mesti kuat? Mengimbangi, mengakselerasikan ini loh, pertumbuhan masalah yang semakin berat ini, saudara. Makanya saya simpulkan di sini, dibutuhkan roh yang kuat untuk menanggung beban hidup yang berat. Itu kesimpulan saya. Kenapa butuh roh yang kuat untuk menanggung beban yang berat? Karena masalah ruwetnya beban hidup ini berkembang terus.
makin berat, makin sulit, makin rumit. Makanya roh kita harus tetap menggelora. Ya, iman kita harus tetap menyala-nyala, bertumbuh makin hari makin kuat. Dibutuhkan itu. Coba saudara tangkap apa yang saya katakan ini. Kalau kita bicara beban hidup yang berat sajalah, beban yang berat. Kalau bicara beban yang berat, itu parameternya, ukurannya bukan pada beratnya beban itu, bukan pada apa ya, bobotnya. Contoh yang paling gampang seperti apa ya? Ya sebutlah meja di depan saya ini. Ya bagi orang yang seukuran saya, besar badannya, orang yang dewasa umur seperti saya, mengangkat beban meja di depan saya pikir untuk saya mungkin ini gak terlalu berat lah. Saya mampu angkat beban ini, ya gak berat lah bagi saya kalau beban seperti ini, meja di depan saya kecil gitu. Tetapi mungkin bagi seorang anak yang umurnya belum dewasa, anak umur 6 tahun, anak umur 7, 8, 9 tahun. Meja di depan saya buat dia berat banget. Sebab ketika bicara beban hidup, parameternya, ukurannya bukan pada bobotnya. Ya, pada apanya? Pada kekuatan dalam diri kita. Roh kita kuat tidak? Makanya dari awal saya bilang, ya saya katakan sama saudara, kalau kita mengalami namanya under pressure, kerohanian kita, iman kita di bawah tekanan masalah yang berat, itu cuma mengindikasikan apa? Roh kita gak berkembang. Roh kita tidak kuat, gak bertumbuh, tidak bisa mengimbangi beban hidup yang berat. Makanya butuh roh yang kuat. Saya simpulkan begini, dibutuhkan roh yang kuat untuk menanggung beban hidup yang berat. Nah, pertanyaannya adalah begini, bagaimana caranya roh kita bisa bertumbuh menjadi kuat? Ini mungkin pertanyaan yang penting yang sedang Anda tanyakan hari-hari ini. Supaya seimbang, ya akselerasinya seimbang. Kita tidak berada di under pressure, di bawah tekanan. Bagaimana caranya kita punya roh yang kuat? Ya, ada orang bilang begini, supaya roh kita kuat adalah selalu rutin saat teduh seperti pagi ini. Membangun mezbah doa pagi, disiplin, jangan bolong-bolong. Saya jawab, saya katakan itu good, itu baik. Disiplin, menjaga kedisiplin rohani itu baik, itu penting. Tetapi maafkan kalau saya berkata terus terang, tidak jaminan saudara ya. Orang yang tidak pernah bolong baca Alkitab, tidak jaminan. Orang yang saat teduhnya disiplin luar biasa, rohnya pasti kuat. Setuju dengan saya? Sependapat dengan saya? Apakah Anda pernah melihat orang Kristen saudara seimanmu yang disiplin banget, rutinitasnya terjaga. Aktivitas rohaninya terus ada, gak pernah bolong baca Alkitab gitu loh. Gak pernah bolong doa pagi. Tapi ternyata dia tetap hidup dalam ketakutan, dia tetap hidup dalam kekhawatiran. Hadapi situasi apa saja, hadapi masalah kecil saja, itu udah ruwet buat dia, stres buat dia, sampai gak bisa tidur. Gak bisa tidurnya dia karena pikirannya jalan memikirkan masalahnya. Pernah tidak Anda melihat orang-orang Kristen seperti ini? Ya, aktivitas rohaninya terjaga, doa paginya terjaga, baca firman Tuhannya terjaga. Aktivitas rohani ternyata tidak jaminan menjadikan orang itu rohnya jadi kuat. Kenapa begitu? Nah, ini jawabannya. Bagaimana supaya roh kita jadi kuat? Pada saat Anda melakukan aktivitas rohani itu semua. Anda ibadah setiap hari Minggu, Anda datang ibadah. Itu aktivitas rohani kan? Anda doa pagi rutin seperti ini. Anda baca Alkitab, kita memuji Tuhan. Kita berdoa menyembah syukur kepada Tuhan. Nah, saat kita melakukan semua aktivitas rohani itu, pastikan Anda mengalami Tuhan dalam hidupmu. Itu loh kuncinya. Jadi gak jaminan aktivitas rohaninya kita baca firman, apalagi berdoa menyembah, gak pernah bolong, ibadah minggu gak pernah bolong datang ke gereja. Gak jaminan menjadikan imanmu kuat, gak jaminan menjadikan rohmu menggelora kuat, gak jaminan. Kenapa? Karena pada waktu Anda melakukan aktivitas rohani itu semua,
Anda gak ngalami perjumpaan pribadi dengan dia. Anda gak ngalami Tuhan dalam hidupmu. Jadi kuncinya adalah ngalami Tuhan gitu. Makanya saya sebut di sini istilah saya mengalami Tuhan itu adalah rahasia kekuatan di akhir zaman. Kenapa saya pakai kata akhir zaman? Karena akhir zaman kesulitannya tambah berat. Kalau kita nggak ngalami Tuhan sebagai modal kita untuk mengalami kekuatan roh kita, kita akan menjadi di bawah tekanan, under pressure, nggak seimbang. Masalahnya besar, roh kita lemah, tertekan kita. Makanya mengalami Tuhan itu rahasianya, itu kuncinya mengalami kekuatan di akhir zaman. Anda mau rohnya kuat, ngalami Tuhan. Saudara, apa yang dimaksud dengan mengalami Tuhan? Karena ini kan pertanyaan yang sering saya terima, chatting-chatting di YouTube, baik di channel saya, di channel YouTube Johannes Naftali ada banyak pertanyaan di situ yang mempertanyakan itu. Ataupun channel GSPDI, Philadelphia Jombang, Pendeta Yohanes, Pak Gembala, bagaimana caranya mengalami Tuhan. Mengalami Tuhan itu apa gitu. Masih ada yang penasaran, masih ada yang mengejar saya tentang artinya mengalami Tuhan. Nah, kesempatan ini saya mau sharing sama saudara tentang yang namanya mengalami Tuhan. Dengar baik-baik, apa itu mengalami Tuhan? Mengalami Tuhan itu begini. Misalnya saat Anda baca Alkitab seperti gambar itu ya. Kita baca Alkitab. Seringkali kita baca Alkitab cuman baca. Tanpa kita ngalami Tuhan pada waktu baca Alkitab. Padahal gak pernah bolong. Baca Alkitabnya rutinitas, rutin. Ya. Aktivitas rohani baca Alkitab terus terjadi. Tapi pada waktu baca Alkitab gak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pada waktu baca Alkitab renungkan firman Allah atau mendengar firman seperti ini. Gak ngalami Tuhan dalam mendengar firman, baca firman. Mengalami Tuhan maksudnya bagaimana? Ayat yang kita baca itu seperti kasih nasihat sama kita. Anda pernah gak ngalami pada waktu baca satu ayat. Sebetulnya menurut kita ayat itu sederhana. Ayat itu pendek sederhana. Tapi ketika kita baca ayat itu powerful. Ayat itu menghidupkan iman kita. Ayat yang kita baca bangkitkan roh semangat kita. Jadi menggelora roh kita. Jadi bangkit antusias roh kita. Kenapa? Karena mungkin kita hadapi masalah. Ayat itu kasih kekuatan. Ayat-ayat kata-kata kalimat dalam yang firman yang kita baca. Itu jadi pewahyuan yang hidup. Jadi rema yang hidup. Ya, pernah tidak? Anda sementara mendengar firman yang disampaikan seperti ini, itu Anda merasa firman itu bicara sama saudara. Ini firman kok kayaknya menasehati aku ya. Ini firman kok seperti membicarakan diriku yang sedang terjadi hari-hari ini ya. Pernah tidak Anda ngalami firman itu ngomong sama saudara? Atau tegur saudara, templak saudara. Tunjukkan salah saudara, menyoroti terang kehidupanmu. Semua seperti maaf kata, ditelanjangi habis diri kita. Semua dibabat kita yang salah-salah itu. Pernah gak ngalami seperti itu? Ketika saudara baca firman, Anda dengar firman, ngalami seperti itu. Itu namanya Anda sedang mengalami Tuhan. Itu membuat roh menggelora. Roh jadi kuat, iman jadi kuat. Itu mengalami Tuhan. Atau Anda sedang berdoa seperti gambar screen di depan saudara, PowerPoint itu. Lagi menyembah Tuhan, berdoa. Anda ngalami Tuhan. Ngalami Tuhan bagaimana? Hatimu penuh damai. Sebab waktu berdoa hatimu susah, sedih. Anda under pressure, di bawah tekanan, Anda cari Tuhan. Ingat, saya katakan sekali lagi, enggak jaminan aktivitas rohani, baik baca Alkitab, baik doa pagi seperti ini, atau menyembah Tuhan, itu menjadikan roh kita jadi kuat. Kalau aktivitas rohani menyembah Tuhan, baca Alkitab, ibadat tiap minggu, Anda tidak ngalami Tuhan. Makanya mengalami Tuhan itu gak cukup hanya rindu loh modalnya. Nanti saya terangkan, gak cukup rindu. Semua itu rindu. Tapi gak cukup seperti orang menyembah. Oh saya rindu ngalami Tuhan. Lalu seperti gambar tadi Anda menyembah Tuhan. Anda berdoa pada Tuhan setelah baca Alkitab. Tetapi Anda gak ngalami apa-apa pada waktu berdoa. Saya kasih contoh. Saya kalau menyembah Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan. Saudara,
saya nggak akan berhenti berdoa sebelum ada rasa damai itu ada di hati. Sebelum saya di dalam roh saya mengalami terobosan ilahi, ada sesuatu kekuatan surga yang masuk di hatiku, baru aku amin, terima kasih Tuhan. Sebelum ada terobosan ilahi, sebelum merasakan ada sesuatu kekuatan damai di hati, aku tidak akan amin. Kapan amin? Ketika rasakan ada terobosan ilahi, saya tahu ada Tuhan, ngalami Tuhan, menyembah itu indah. Makanya tidak heran orang seringkali setelah datang masuk dalam hadirat Tuhan dalam berdoa, selesai doa dia fresh, rohaninya fresh, rohnya fresh, rohnya terangkat, rohnya menggelora. Kenapa setelah masuk hadirat Tuhan dalam doa rohnya menggelora? Dia ngalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Jadi apa sih ngalami Tuhan dalam kehidupan kita? Seperti contoh-contoh sederhana yang saya beritahu sama saudara. Nanti kalau ada orang berdoa ngalami jawaban, itu juga artinya ngalami Tuhan. Sakit sembuh itu ngalami Tuhan. Nah, Anda lihat PowerPoint gambar berikutnya. Setiap orang yang rindu ngalami Tuhan. Pasti ya setiap orang itu rindu ngalami Tuhan. Tapi begini ya, memang kalau ditanya semua, saya pikir di antara saudara kalau ditanya, Bapak Ibu apakah Anda rindu ngalami Tuhan? Atau ini pertanyaan yang real saya ajukan kepada Anda. Sebagai respon saudara bagaimana? Saya tanya ya pagi ini, apakah Bapak Ibu Saudara yang mendengar perkataan saya ini, apakah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman dilepaskan ini, Anda rindu mengalami Tuhan? Kalau Anda rindu mengalami Tuhan, Anda boleh chatting di channel yang ada YouTube GSPD Philadelphia atau di Facebook Joris Naftali. Kalau Anda mau chatting, saya rindu mengalami Tuhan. Karena setiap orang kalau ditanya, saya rindu mengalami Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu, modal kerinduan saja nggak cukup untuk kita mengalami Tuhan. Ya, nggak semua orang percaya yang rindu mengalami Tuhan ternyata dapat bisa mengalami Tuhan. Modalnya mengalami Tuhan nggak cukup sebuah kerinduan, nggak cukup hanya sungguh-sungguh. Karena gini, harus melewati sebuah ujian yang namanya apa? Kesungguhan iman. Gak semua orang bisa ngalami Tuhan. Gak semua orang bisa ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Harus melewati ujian yang namanya kesungguhan iman, kesungguhan hati. Nah, contohnya itu ada pada ayat tadi. Ya, Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Supaya menyegarkan ingatan kita akan peristiwa cerita ini, kita baca saja ya ayatnya ya. Lukas 18. Saya baca ayat 35 ya. Perhatikan. Atau saya baca per ayat, saya terangkan pendek-pendek sama saudara ya, supaya Anda bisa memahami, melandas dengan baik firman Allah ini. 35 dikatakan begini. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko. Jadi Yesus datang mengunjungi Yeriko. Dikatakan apa? Ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan dikatakan mengemis. Di ayat yang lain, pengemis yang duduk di pinggir jalan dan dia buta, namanya adalah Bartimius. Jelas ya. Yang diperkirakan Bartimius ini butanya dari kecil, dari lahir maksud saya. Diperkirakan bahkan para teolog berkata, jangan-jangan dia gak punya bola mata. Jadi memang cacat sejak lahir, dokter gak bisa sembuhkan. Tapi menarik, waktu orang itu, Bartimius yang buta itu mendengar orang banyak lewat, yang buta matanya, telinganya tidak, dia mendengar ada fenomena orang banyak lewat. Ia bertanya, apa itu? Terus ayat 37, sama-sama kita membacanya, 2 dan 3. Kata orang kepadanya apa? Yesus orang Nazaret lewat. Dengar baik, saya percaya dari ayat-ayat yang tersirat ini, Bartimius sesungguhnya yang buta ini udah sering mendengar tentang Yesus. Dia sudah tahu tentang Yesus dari orang lain. Dia bertanya tentang Yesus, orang menjawab. Dia udah dengar Yesus penyembuh. Orang buta disembuhkan, orang lumpuh berjalan. Bahkan mungkin bisa jadi dia pernah mendengar satu cerita yang sangat luar biasa spektakuler. Orang yang mati pun pernah dibangkitkan oleh Yesus. Singkatnya begini, Bartimius yang buta sudah banyak mendengar sepak terjang yang dilakukan oleh Yesus. Makanya muncul ayat 38 ini.
Ketika orang beritahu dia, Yesus orang Nazaret yang lewat, langsung dia berseru. Kenapa dia berseru? Karena dia tahu penolong yang bisa menolong dia adalah Yesus. Itu yang ditunggu-tunggu kan. Dia tidak ingin kesempatan itu lewat. Ayat 38 dikatakan begini. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Langsung kita baca 39, 2, 3. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras apa? Ia berseru terus. Anak Daud, kasihanilah aku. Dia berseru-seru minta tolong. Anak Daud, kasihanilah aku. Saya percaya Bartimius berserunya bukan satu kali. Dia terus berseru-seru, berkali-kali dia teriak. Tapi apa yang terjadi? Bagaimana respon Yesus? Yesus gak langsung merespon. Yesus tidak langsung menjawab seruan, doa, permintaan Bartimius yang buta. Gak langsung. Biasanya Yesus langsung merespon. Anda bertanya, pendeta, barangkali Yesus tidak mendengar. Mustahil. Semua rombongan orang di depan Yesus pun sampai mengatakan, diam, mengancam, diam kamu. Artinya teriakan Bartimius yang bukan satu kali, teriakan yang keras Bartimius yang berkali-kali mengganggu perjalanan mereka. Sampai diancam dengan kata, diam kamu, kamu mengganggu teriakan kamu. Lalu apakah karena faktor Yesus tidak merespon, tidak mendengar, Yesus lewat saja jalan terus, itu membuat yang namanya Bartimius berhenti berseru, berhenti berdoa, berhenti beriman, berhenti minta tolong pada Yesus? Tidak. Alkitab katakan dia semakin keras berseru. Ayat 39. Anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, ini namanya ujian kesungguhan iman. Yang menjadi pemisah. Lihat, dengar saya, lihat, perhatikan. Yang menjadi pembeda, yang menjadi pemisah antara orang ngalami Tuhan dan orang tidak ngalami Tuhan. Orang mengalami perjumpaan dengan pribadi Tuhan dengan orang yang tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pemisahnya di mana? Ujian kesungguhan iman. Ujian kesungguhan. Gak cukup rindu ngalami Tuhan. Gak cukup. Kita mesti melewati yang namanya ujian kesungguhan ini. Sungguh-sungguh udah gak dijawab sama Tuhan. Tuhan lewat, tapi Bartimius, perhatikan, dia tidak ingin Yesus cuma lewat di Yeriko. Bartimius tidak ingin Yesus cuma lewat di kehidupannya. Dia ingin Yesus datang sama dia. Dia ingin Yesus melawat dia. Dia ingin Yesus mengunjungi dia. Pagi ini rindu gak rumahmu dikunjungi Tuhan? Rindu enggak pagi ini Yesus datang dalam hidupmu melawat saudara? Sepertinya diam, gak tolong. Tapi inilah yang saya katakan pemisahnya di sini. Pembedanya di sini. Pembatasnya di sini. Ujian kesungguhan iman itu akan dilewati oleh semua orang percaya. Termasuk kita akan melewati itu. Ya, hari ini mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami itu. Ya. Dan kalau kita baca ayat berikutnya, mungkin gak usah dibaca ya. Karena dia teriak lagi, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Terhenti langkah Tuhan. Ya, dia langsung datang kepada Bartimius. Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu. Aku pengen melihat Tuhan. Melihatlah engkau dan jadilah kepadamu seperti imanmu. Iman dia yang melewati kesungguhan iman tadi, ujian kesungguhan iman. Itu lulus. Sehingga dia ngalami Tuhan dari itu. Sakitnya jadi sembuh. Saudara, kalau doa kita dijawab, itu pun artinya ngalami Tuhan. Ya, pintu-pintu yang tertutup tadinya, Anda udah berikhtiar tetap tertutup. Lalu Anda berdoa itu terbuka pintumu, kesempatan berkat datang. Mujizat pintu terbuka buat saudara. Itu namanya Anda ngalami Tuhan dalam hidupmu. Saya berdoa hari-hari ini, di masa-masa sukar yang semakin berat di tahun ini, tetap kita ngalami namanya open heaven. Haleluya. Sorga tetap terbuka bagi kita. Sorga tetap bertindak, bergerak menolong setiap kita. Untuk ngalami sorga bertindak. Untuk mengalami namanya open heaven. Dibutuhkan melewati ujian kesungguhan tadi. Kalau Anda memang sungguh-sungguh rindu ngalami Tuhan. Saya berdoa pagi ini.
Anda boleh ngalami Tuhan. Coba seperti ayat ini, Matius pasal 7. Ayat 7 dan 8. Saya baca dengan cepat ya, dikatakan begini. Ayat 7 dan 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ya, carilah maka kamu akan mendapat. Terus ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau saya boleh berkata fair terus terang, sesungguhnya banyak orang Kristen, anak Tuhan yang kecewa loh dengan ayat ini. Kenapa? Dia berkata ini, saya udah melakukan ayat ini loh pendeta. Seperti yang pendeta katakan, yang pendeta khotbahkan, saya kerjakan. Saya udah minta sama Tuhan, tapi belum juga diberi. Iya kan? Saya udah cari Tuhan, tapi belum dapat sampai hari ini. Gak ngalami Tuhan. Saya udah ketok-ketok pintu hati Tuhan supaya dibuka pintu mujizatnya, dibuka pintu anugerahnya, tapi ternyata belum juga dibuka kesempatan datang sama saya. Istilah orang Manado, sampai belas tangan saya, lecet tangan saya pendeta, ketok-ketok Tuhan gak buka juga itu mujizatnya. Saudara, dengar dulu, kata mintalah dalam terjemahan ayat ini, terjemahan yang lain pakai kata keep on, terus meminta. Jadi kalau saya bacakan begini, mintalah dan terus meminta maka diberikan kepadamu. Carilah dan terus mencari maka kamu akan mendapat. Ketoklah dan terus mengetok maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta dan terus meminta, dia akan menerima. Dan setiap orang yang mencari dan terus mencari, dia akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, terjemahan yang lain, dan terus mengetuk pintu hati Tuhan, maka pintu akan dibukakan baginya. Terus keep on, keep on. Bilang sama-sama saya keep on, terus menerus. Jadi semua kita yang berdoa, menyembah Tuhan, baca Alkitab, merenungkan firman, Anda mesti terus menerus sampai ngalami dia. Jadi semua kita akan ngalami namanya ujian kesungguhan iman. Ujian kesungguhan ini yang diperhadapkan sama kita. Kalau Anda memang sungguh-sungguh seperti Bartimius, rindu ngalami Tuhan, rindu ngalami perjumpaan dengan dia, maka Anda pasti mengalami seperti Bartimius. Nggak mungkin dong Tuhan kecewakan kita. Alkitab katakan, orang yang datang kepada Tuhan tidak pernah ditolaknya, tapi lewati ujian kesungguhan ini. Seperti cerita ini, cerita yang tidak asing, hakim dan janda. Lukas 18, atau saya minta dimunculkan ayat yang keempat, saya baca lalu selesai ya. 4, 5, 6, 7 sampai kita ke bawah. Ayat 4, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Siapa hakim ini? Di ayat 1, 2, hakim yang lalim. Hakim yang tidak hormat pada siapapun, tidak takut akan Allah. Ada punya gambaran. Hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Gitu bahasa Alkitab. Nah, janda ini punya masalah beban yang berat, under pressure. Gak ada yang bisa tolong. Yang bisa tolong hakim ini. Dia datang kepada hakim itu minta tolong. Ya, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Ya, suruh pulang. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Karena dia datang terus menerus, datang lagi, ditolak, pulang kamu, datang lagi, mungkin diusir, datang lagi, terus datang, keep on, terus menerus. Apa yang terjadi? Ayat yang kelima. Coba sama-sama kita baca ayat yang kelima, 2, 3. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Terus supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Sekarang saya baca di ayat yang ke-6. Perhatikan ayat yang ke-6. Kata Tuhan. Jadi gambaran ilustrasi cerita tadi itu digambarkan seperti ini dengan kita. Kata Tuhan, camkanlah, renungkanlah, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Lihat ayat yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Perhatikan kalimat ini. Adakah ia mengulur-ulur waktu? Garis bawahi kata ini, sebelum menolong mereka, sebelum menolong mereka, sebelum menolong mereka. Mereka ini siapa? Seperti kata Tuhan, siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang yang punya mentalitas seperti janda ini. Keep on, terus menerus. Ada kesungguhan iman. Makanya setiap kali kita baca Alkitab,
Setiap kali kita datang ibadah hari Minggu, setiap kali kita doa, mesbah doa pagi seperti ini, Anda mesti datang seperti janda ini. Semangatnya, antusias. Aku sungguh-sungguh rindu ngalami Tuhan. Atau ada cuma baca Alkitab, doa pagi ini dengar firman, biasa saja. Rindu sih, tapi biasa saja. Tapi nggak ada kesungguhan sungguh-sungguh. Makanya tiap datang sama Tuhan, antusias, rohnya mesti menggelora. Imannya menggelora. Aku sungguh-sungguh ingin mengalami Tuhan. Baca Alkitab pun sama. Dengar firman pun sama. Aku sungguh-sungguh rindu firman itu jadi pewahyuan. Dari logos jadi rema. Pewahyuan yang hidup. Rindukan itu. Setiap dengar firman, baca firman. Ada perkataan Tuhan yang dihidupkan. Setiap menyembah memuji Tuhan. Rindu sungguh-sungguh ngalami Tuhan. Ada kesungguhan itu. Ini menjadi pemisah antara orang yang ngalami Tuhan dan tidak ngalami Tuhan. Ada banyak orang hari-hari ini gak pernah ngalami Tuhan. Kenapa? Tidak antusias, tidak menggelora rohnya. Saya rindu setiap kita doa pagi, roh kita makin dihidupkan. Roh kita makin menggelora, saudara ya. Dengan cara itulah setiap kita datang kepada Tuhan, Anda pasti ngalami Tuhan. Dan ngalami Tuhan itu kekuatan kita di akhir zaman ini. Mari kita menyembah Tuhan.